Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Devi Ratnasari dengan NIM 082 111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Cerdas. Berikut ini adalah soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Cerdas. Petunjuknya, rancanglah mesin pembelajaran untuk mengenali wajah Anda masing-masing dengan ketentuan. Yang pertama, tidak ada batasan untuk penggunaan bahasa pemrograman. Yang kedua, silakan menggunakan salah satu metode pembelajaran mesin yang Anda kuasai. Yang ketiga, data yang digunakan adalah masing-masing mahasiswa. Tidak diperkenankan menggunakan data orang lain. Yang keempat, laporkan hasilnya dalam bentuk video yang berisi A. Penjelasan metode yang digunakan dalam bentuk slide presentasi. B. Demonstrasi hasil pembuatan program. Dan yang terakhir, unggah video ke kanal YouTube Anda masing-masing dan kirimkan linknya ke e-learning yang telah disediakan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai face recognition. Apa itu face recognition? Face recognition atau pengenalan wajah adalah teknologi yang memungkinkan identifikasi individu berdasarkan ciri-ciri unik wajah mereka, dari membuka ponsel pintar hingga pengamanan tempat umum. Teknologi ini telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Teori dan konsep algoritma face recognition memproses pola wajah menggunakan data gambar dan memanfaatkan machine learning untuk meningkatkan akurasi. Sistem ini terdiri dari sensor wajah, perangkat lunak pengenalan, dan database wajah dengan tujuan melakukan identifikasi dan verifikasi. Tantangan dan keamanan. Tantangan melibatkan kesulitan mengenali wajah dalam kondisi pencahayaan yang buruk atau variasi ekspresi. Keamanan data wajah menjadi krusial dengan perluasan penggunaan teknologi ini memunculkan risiko privasi yang perlu ditanggapi. Implementasi dan kasus studi. Penggunaan face recognition telah meresap ke berbagai sektor, dari keamanan hingga kenyamanan. Contoh implementasi sukses dapat ditemukan dalam kasus studi yang mencakup teknologi terkini dan aplikasi di berbagai bidang. Menggunakan Google Colab. Di sini saya akan menggunakan Google Colab untuk face recognition wajah yang ingin saya tampilkan. Google Colab merupakan platform yang sangat cocok untuk menjalankan project machine learning, termasuk face recognition. Berikut ini adalah panduan singkat untuk implementasi face recognition menggunakan Google Colab. Yang pertama, mempersiapkan datasheet. Kumpulkan datasheet wajah yang mencakup berbagai variasi ekspresi dan kondisi pencahayaan. Pastikan datasheet terstruktur dengan baik dengan folder untuk setiap individu. Yang kedua, unggah datasheet ke Google Drive. Unggah datasheet wajah ke Google Drive Anda. Pastikan setiap folder individu berisi sekumpulan gambar wajah. Yang ketiga, buat notebook di Google Colab. Buka Google Colab dan buat notebook baru. Pastikan untuk menghubungkan notebook dengan Google Drive Anda. Yang keempat, instalasi library dan dependencies. Install library yang diperlukan seperti OpenCV, NumPy, dan TensorFlow. Pastikan versi library yang diinstal sesuai dengan kebutuhan project. Yang kelima, load dan preproses datasheet. Load datasheet wajah dari Google Drive menggunakan library seperti OpenCV. Lakukan preprocessing pada gambar seperti normalisasi dan resizing. Yang keenam, training model face recognition. Gunakan algoritma deep learning seperti Convolutional Neural Network atau CNN untuk training model. Bagilah datasheet menjadi sheet pelatihan dan validasi.
Yang ketujuh, evaluasi model. Evaluasi performa model menggunakan set validasi. Perhatikan metrik seperti akurasi dan loss untuk mengukur kinerja. Yang kedelapan, inferensi. Setelah model terlatih, lakukan inferensi pada gambar wajah baru. Implementasikan fungsi pengenalan wajah menggunakan model yang telah dihasilkan. Yang kesembilan, uji coba pada gambar baru. Uji coba model pada gambar-gambar wajah baru untuk melihat sejauh mana kemampuan pengenalan. Dan yang terakhir, simpan model dan output. Simpan model yang telah terlatih untuk penggunaan selanjutnya. Sajikan output pengenalan wajah secara visual untuk melalui hasil yang dapat diunduh. Kesimpulannya, face recognition atau pengenalan wajah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor. Dan perkembangan teknologi ini terus berlanjut. Perlu dipertimbangkan potensi pengembangan lebih lanjut serta dampak sosial dan etika terkait penggunaannya. Sekian presentasi mengenai face recognition. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan kode Python menggunakan Google Colab untuk face recognition yang telah saya buat. Di sini saya akan share screen Google Colab project saya. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka Google Colab, lalu klik yang paling atas, lalu kita klik notebook baru. Selanjutnya setelah muncul notebook baru, kita bisa merename nama sesuai yang diinginkan. Di sini saya menuliskan nama saya beserta NIM saya. Lalu selanjutnya import OS, from OS import list dir, from PIL import image as img, from NumPy import as array, from NumPy import expand dims, from matplotlib import pyplot, from keras model import load model, import NumPy as np, import TensorFlow as tf, import Pykly, import cf2. Setelah itu diketikkan seluruhnya seperti yang terlihat di gambar ini, kita bisa ngerunning. Setelah bisa, kita install keras FaceNet, pip install keras FaceNet. Di sini sudah berhasil running. Selanjutnya, from keras FaceNet import FaceNet. Di sini sudah berhasil running. Lalu selanjutnya from a Python display import display JavaScript. Nah, di sini codingannya sangat panjang. Nah, kita perlu memanfaatkan GitHub untuk menjalankan project ini, terutama face recognition ini. Jadi itu jauh lebih mempermudah kita. Nah, di sini berhasil terrunning. Setelah itu kita bisa mengetikkan hard cascade. Nah, hard cascade ini juga berfungsi untuk membaca foto kita nanti agar bisa terdeteksi. Lalu di sini ada file di mana ini file FaceNet keras H+5. Nah, ini setelah kita running, di sini akan muncul folder FaceNet underscore keras .h5. Lalu di sini kita bisa ngeklik FaceNet, my FaceNet sama dengan FaceNet dalam kurung. Di sini bisa di running. Lalu from Google Colab, paste import cf2 imso. Di sini juga bisa di running. Nah, di sini kita perlu membaca foto peserta yang telah saya upload untuk membuktikan face recognition ini apakah benar. Jadi saya ada 5 foto, saya tunjukkan fotonya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan fotonya, ada 5 foto.
Di sini ada foto saya beserta teman-teman saya yang sudah saya uploadkan tadi di folder foto peserta. Saya sharing kembali. Nah, di foto peserta ini sudah terupload 5 foto dengan format JPG. Lalu bisa kita run dan di sini berhasil. Di sini kita bisa ngetik my file sama dengan open data PKL. Di sini akan muncul data PKL. Lalu di sini juga kita bisa ngetik dev js2 image, js replay, dan yang terakhir di sini bagaimana cara kita memunculkan gambar, lalu capture kita bisa mendeteksi wajah kita sendiri. Nah, di sini kita bisa mengetikkan kode yang terlihat di layar. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan GitHub ataupun source lain untuk mengerjakan suatu project machine learning. Dan di sini kita nggak hanya bisa langsung copy paste, tapi harus menyesuaikan data kita, foto yang kita gunakan, nama file, dan lain sebagainya agar sesuai dan pada saat di running tidak terjadi keeroran. Setelah berhasil di running, di sini yang terakhir, nah ini merupakan foto yang sudah berhasil saya deteksi. Saya hapus terlebih dahulu. Di sini saya jelaskan bagaimana caranya untuk menginputkan gambar agar pada saat kita running Google Colab ini akan langsung memunculkan gambar yang nantinya bisa kita capture, lalu setelah kita capture tersebut bisa terbaca wajah siapa yang terdeteksi dengan ada tanda kotak hijau beserta nama filenya. Nah, di sini saya klik ini sebelumnya, lalu di sini ada kamera capture. Nah, ini merupakan bawaan dari Google langsung. Jadi kita bisa sisipkan langsung atau copy ke dalam codingan kita. Nah, di sini sudah saya lakukan. Ini hasilnya. Lalu coba kita akan ngerunning dan membuktikan. Di sini tutup semua tab. Saya coba tambahkan lagi karena mungkin menggunakan zoom, jadi untuk kameranya tidak terdeteksi di codingan saya. Lalu saya sip-sipkan di sini. Kita running. Nah, di sini bisa kita running. Nah, di sini akan saya stop share terlebih dahulu. Saya lanjutkan kembali. Saya sempat menutup zoom-nya terlebih dahulu agar saya bisa capture di codingan yang telah saya buat di Google Colab. Karena ketika saya take video atau record video di Zoom, lalu saya running program yang telah saya buat di Google Colab, itu tidak bisa karena kameranya hanya satu. Dan di sini saya menggunakan kamera internal dari device saya. Jadi setelah codingan yang terakhir ini kita
dapat dari sisipan capture kamera. Di sini muncul gambar saya. Saya close dulu tab-nya. Nah, di sini terdeteksi gambar saya Devi Ratna sesuai dengan inputan file yang telah saya inputkan dari 5 gambar yang ada. Jadi ini 4 gambar lainnya itu merupakan gambar wajah-wajah dari teman saya. Kesimpulannya, dalam program yang telah saya buat, saya berhasil untuk mendeteksi wajah saya sendiri dengan inputan yang sudah saya inputkan ke dalam Google Colab ini, serta codingan tadi yang saya peroleh dari GitHub, serta harus memperhatikan juga inputan nama file dan output yang dihasilkan apakah error atau tidak, sudah saya sesuaikan dan hasilnya seperti yang terlihat di layar. Jadi kesimpulan akhirnya program ini berhasil untuk merekognisi wajah saya. Dan di sini terlihat namanya Devi Ratna. Sekian demonstrasi serta penjelasan saya mengenai face recognition. Semoga video yang telah saya buat berhasil untuk menyelesaikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Sistem Cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.